Mira. Tatanan hidup baru sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah di seluruh wilayah operasi. Sarapan pagi dengan ketat. Setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Karimun, Dr. Haji Amin Aunur Rafiq SOS MSI. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Karimun, yang terhormat Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun, saya mewakili Bapak Dandim. Yang terhormat Bapak Damana Tanjung Balai Karimun, atau yang mewakili. Yang terhormat Kapolres Karimun, yang mewakili Bapak Kapolres. Yang terhormat Bapak KSOP Pasaki Tanjung Balai Karimun, atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kajari Karimun, atau yang mewakili. Kepala Kanwil Bea Cukai Kepulauan Riau yang mewakili, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Karimun, Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Kapolsek 2 Kacap Jati Tanjung Batu yang mewakili, Camat Tugel Barat, Camat Tugel Utara, KPSOP Kamil Selat Belia, dan Pos Anduk Selat Belia, dan Pos Angkatan Laut Selat Belia, para Kades, Ibu Muruk, Rayu, Kundur, dan Bapak Ibu pejabat yang ada di Kabupaten Karimun. Selamat datang di Karimun. Yang terhormat Direktur Mitra Kerja kami yang beroperasi untuk mendukung kegiatan perusahaan, para hadirin dari pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di kawasan industri di Karimun, selamat datang Bapak dan Ibu, dan juga para pimpinan BUMN yang ada di Karimun. Selamat datang di acara pencanangan PT Timah Tbk wilayah operasi Kepulauan Riau dan Riau sebagai BUMN tangguh COVID-19. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita dalam keadaan sehat hadir di tempat ini. Menyampaikan salam dari delegasi kami. Mohon maaf tidak dapat hadir berkenaan dengan situasi hari ini untuk kemudian masih terbatas. PT Timah telah hadir di Kabupaten Karimun telah cukup lama dan bekerja saat ini totalnya 1.238 orang yang mayoritas adalah asli dari daerah ini. Seluruhnya adalah warga negara Indonesia yang terdiri dari karyawan maupun tenaga ahli lainnya. Sejak awal pandemi COVID berkomitmen menjalankan protokol COVID-19 di mana sudah dilaksanakan 1.188 pekerja kali dapat rapid test dan seluruhnya masih aktif 96% masih aktif. Di era new normal hari ini, tantangan kita bersama adalah untuk tetap sehat dan beroperasi seperti biasanya.
tantangan yang tidak mudah, karena akan besar kerugiannya bila mana satu saja bekerja di kapal kena, maka satu kapal akan di stop. Namun syukurlah, dengan kepedulian menjalankan protokol, kami bisa bekerja dengan baik dan bersih. PT Timah berkomitmen untuk berperan mengembangkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karimun. Selain tetap aktif menjalankan penambangan, peleburan dan ekspor, PT Timah juga memberdayakan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah ini, seperti peternakan, kerajinan. Saya termasuk orang yang setiap hari minum madu. Setiap hari saya minum madu, dan begitu saya datang, ternyata di sini memproduksi madu yang menurut saya menarik. Ini namanya, saya baru dengar namanya madu kulut. Dan saya datang ke tempat itu, dan ternyata dia merupakan salah satu PPM PT Timah, pemberdayaan pada masyarakat. Dan saya sangat mendukung. Saya berapresiasi pada staf saya yang ternyata sudah lama memberikan bantuan ini. Kita harus mencari nilai-nilai budaya lokal yang bisa dikembangkan. Karena kita sebagai penambangan tidak akan bisa selamanya ada di sini. Bahan tambang itu bahan habis, suatu saat akan habis. Namun masyarakat di sini harus tetap berjalan ekonominya. Itu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai BUMN yang hadir di sini untuk mengembangkan daerah-daerah seperti Kepulauan Riau. Jadi ini bagus karena apalagi berkaitan dengan COVID adalah kita ketahui belum ada obatnya, jadi kita menjaga ilmu tubuh, salah satunya dengan madu. Jadi ini kita akan terus aktif mempromosikan potensi-potensi daerah Kabupaten Karimun. Kami akan terus berkarya di sini, berbaur dengan masyarakat, dengan beberapa stakeholder sebagai orang tua kami di sini. Karyawan yang dapat bekerja dengan baik dan aman, nyaman. Tentunya kita tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari bapak-bapak, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, KPD, dan semua bapak yang ada di sini, sehingga kita bisa bekerja dengan tenang, melaksanakan kegiatan kita di lokasi. Terakhir, selaku BUMN di Kabupaten Karimun mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19 di wilayah lokasi kami, dan terus mendukung keberhasilan Kabupaten Karimun dalam penanganan COVID-19. Ada pria dan wanita, ada yang indah di sana. Cukup didatur saya di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati tentunya sahabat kami, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Bapak Yusuf Syekh. Yang kami hormati tentunya rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, Bapak Polres, kemudian mewakili dari Bapak Nadiem, kemudian yang mewakili dari Bapak Nalana dan Komal yang hadir, kemudian yang mewakili dari Bapak Kakandi dan Sudai, kemudian yang kami hormati tentunya Jenderal Manajer PT Timah TBK Wilayah Operasi Kepulauan Riau dan Riau, Bapak Robertus Bambang Susilo, beserta seluruh jajaran dan para serta dan keluarga besar PT Timah Daerah Operasional Pulau Bundur yang mohon maaf tidak dapat sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati seluruh kepala dinas
Lingkungan Kabupaten Karimun. Kemudian yang kami hormati juga tentunya pimpinan-pimpinan instansi vertikal. Di dalam hal ini juga ada mewakili Bapak Kajari, dan sekaligus mewakili Bapak Kajari. Kemudian pimpinan dari KSOP, kemudian juga mungkin dari kantor imigrasi, kantor kesehatan pelabuhan, kantor kesehatan karantina, pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kami hormati juga tentunya para camat, sebelah kundur, dan juga forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebelah kundur, ada Bapak Kapolsek, Bapak Darangil, dan juga Bapak Kacajari. Kemudian seluruh bapak-bapak kepala desa dan pemerintah dan lurah setelah kundur yang hadir. Kemudian wabil khusus tentunya yang akan menghormati para pimpinan-pimpinan perusahaan yang hari ini hadir undangan dari PT Timah, yang dulunya juga pernah dilaksanakan kegiatan di Sembawang Setia, pencanangan kawasan industri tanduk COVID-19, dan hari ini kembali pusat-pusat tersebut saya lihat juga hadir yang mewakili bagi perusahaan PT Sembawang Setia, ada mungkin mewakili dari Seven dan juga dari PT Pranet ya, yang juga hadir mungkin dari 14 perusahaan yang diundang ini, yang memang tak dapat sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi agama, organisasi kemudaan, dari lembaga swadaya masyarakat, rekan-rekan pers, serta seluruh hadirin para tetamu undangan yang mohon maaf tidak dapat sebut satu persatu, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Kembali pada kesempatan pagi yang penuh rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan yang tinggi ini, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya, atas ridhonya kita semua pada hari ini tetap diberikan kenikmatan kesehatan lahir dan batin, khususnya dalam kita menghadapi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Dan kita tidak tahu kapan akan berakhir ini, namun yang jelas kita yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat, dan seluruh masyarakat Kabupaten Karimun juga demikian dalam keadaan sehat. Dan tentunya pada hari ini kita hadir bersama-sama memenuhi undangan dari General Manager PT Timah Tbk Operasional Pulau Kundur untuk melaksanakan pencanangan BUMN tangguh lingkungan PT Timah daerah operasional Pulau Kundur ataupun Riau dan Kepulauan Riau, yang insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama. Semoga kehadiran kita tentunya pada pagi yang berbahagia ini akan menyaksikan dan memberikan dorongan serta mendoakan semoga kegiatan pencanangan BUMN yang tangguh ini dapat berjalan dengan baik, sehingga operasional PT Timah Tbk, operasional Riau dan Kepulauan Riau ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Selawat dan salam tak lupa kita hadirkan dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus tentunya keluarga besar PT Timah, Bapak Robertus selaku General Manager PT Timah ini, tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Karimun dan seluruh jajaran dari dinas instansi yang ada dan masyarakat Kabupaten Karimun menyambut baik kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Dan terima kasih tentunya kami semua diundang untuk menghadiri pencanangan kawasan BUMN tangguh, khususnya PT Timah daerah operasional Pulau Kundur ini yang meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh General Manager PT Timah beserta seluruh jajarannya. Dapat kami maklumkan bahwa kondisi Kabupaten Karimun saat ini tentang pandemi COVID-19 per tanggal 15 Juli semalam
untuk kasus orang dalam pemantauan yang selama ini sudah kita lakukan sebanyak 284 ODP. Selesai pemantauan ada 283. Saat ini ada 1 orang yang masih dalam pemantauan, yaitu di Kecamatan Meral, dan dilakukan isolasi mandiri di rumah dan kondisinya juga sangat baik. Kemudian jumlah pasien dalam pengawasan kita atau PDP yang sudah kita lakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Momaksani di Kabupaten Bengkulu itu sebanyak 51 orang. Dari 51 orang itu 50-nya itu sembuh semua, sehat semua. Tinggal 1 orang yang saat ini sedang dalam proses perawatan pasien dalam pengawasan yang menjadi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah kita. Dengan kondisi juga cukup baik. Ini adalah salah satu pasien dari rumah tahanan negara yang memang selama tidak berhubungan, tidak berinteraksi dengan di luar, tapi mungkin penyakit bawaan, tetapi sudah kita lakukan PCR atau swabnya, dan saya yakin insya Allah ini juga akan sembuh yang tidak merupakan tidak merupakan positif COVID sebagaimana yang kita khawatirkan. Kemudian pasien PDP, pasien dalam pengawasan yang meninggal tetapi negatif COVID itu ada 3 orang selama berlangsungnya 5 bulan ini, tetapi tidak positif, hanya PDP sakit bawaan. Kemudian yang positif COVID sampai dengan hari ini tetap 6, ya, tetap 6 selama 5 bulan dan seluruhnya sembuh melalui penanganan yang dilakukan di medis kita di Rumah Sakit Umum Momaksani. Kemudian pemeriksaan di laboratorium terhadap PCR ini sudah kita lakukan sebanyak 51 dengan posisinya atau klasifikasinya 3 positif, 47 negatif, dan 1 dalam proses. Yang 3 sudah sembuh, yang 1 masih berada di rawat di rumah sakit. Orang dalam pemantauan itu sudah tidak ada lagi, atau sudah yang sakit tadi, tapi sudah kita lakukan pemeriksaannya itu sebanyak 5 orang dan seluruhnya negatif. Kemudian orang tanpa gejala, ini orang tanpa gejala ada 5, 3 ternyata positif dari orang tanpa gejala, ternyata 3 yang positif dari 6 tadi itu 3-nya salah satunya dari OTG dan yang lain 2-nya negatif. Kemudian pemerintah daerah sudah melakukan rapid test antibody sebanyak 1.650 orang. Dari 1.650 orang ini yang reaktif ada 27, terdiri dari 21 PDP, 5 OTG dan 1 OTG. Non reaktifnya ada 1.623. Kemudian selama lebih kurang 4 bulan kita melaksanakan proses karantina di berbagai tempat, khususnya kita di SMP Binaan yang sudah kita lakukan itu sebanyak 734 orang yang kita lakukan karantina terpusat dan seluruhnya dalam keadaan baik dan tidak ada satupun yang positif. Kemudian kunjungan PMI pekerja migran Indonesia selama dari bulan Maret sampai dengan ditutupnya, di close-nya untuk pelayaran dari Malaysia khususnya dan Singapura itu berjumlah 17.751, di mana dari 17.751 warga Karimun sendiri adalah 3.991 yang masuk dari pelabuhan Karimun, sementara yang mungkin PMI pulang dari pelabuhan di Batam kemudian kembali ke Karimun ini diperkirakan hampir 1.000 orang, jadi lebih kurang hampir 5.000 TNI yang masuk dari Karimun maupun dari Batam antara pulau yang saat ini berada di Kabupaten Karimun dan seluruhnya dalam kondisi sehat. Kemudian yang tentunya yang keluar yang hanya transit dari 17.000 itu ada 13.760 ke berbagai wilayah di Indonesia dan kita tangani dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Kemudian kami sampaikan juga kondisi COVID
19 di Provinsi Kepri itu ada 341 orang yang positif dan telah meninggal dunia ada 16 orang. Batam ranking pertama 297, kemudian Tanjung Pinang 29, kemudian Bintan 8 dan Karimun 6 serta Lingga 1. Ini dari 7 kabupaten kota. Dan untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang saat ini ditetapkan sebagai epidemiologi untuk zona orange, yang dulunya merah sekarang zona orange. Ya. Kemudian kita yang dulunya zona hijau karena ada terjadi peningkatan beberapa orang tadi bersembilan tapi sembuh, itu dikatakan zona kuning. Tapi saya dapat mengatakan bahwa kita sudah masuk ke zona hijau kembali karena tidak berapa hari dalam 2 minggu ini tidak terjadi terpapar dan transmisi lokal yang cukup berarti. Namun demikian kita dapat mengendalikan, dapat memantau dengan baik, tetapi Karimun belum dikatakan dalam posisi aman. Karena apa? Kita sudah membuka seluruh akses kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, akses untuk ekonomi, dan dari pelayaran pelabuhan, setiap berbagai daerah sudah kita buka, akses untuk bidang keagamaan sudah kita buka, akses sosial ekonomi aktivitas lainnya seperti hotel, restoran, rumah makan, kegiatan-kegiatan lainnya itu sudah kita buka. Terakhir kita juga sudah membuka akses pendidikan walaupun masih terbatas, hanya tingkat SMA, SMK, aliyah, SMP, MTS yang kita buka. Nah, itu SD, TK dan PAUD sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan itu akan dilaksanakan setelah 2 bulan kita melakukan fase new normal produktif yang sudah kita lakukan saat ini. Diperkirakan adalah pada bulan September yang akan datang, termasuk pendidikan non formal untuk TPQ, TPI dan DTA yang ada. Walaupun kita tahu keinginan masyarakat, khususnya wali murid, wali santri menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan agama, tetapi kita tidak boleh gegabah. Karena apa? Karena infrastruktur kesehatan yang kita miliki sangat-sangat terbatas. Tenaga medis yang kita miliki, khususnya dokter spesialis paru, kita hanya memiliki 1 orang. Kemudian ada sekitar puluhan tenaga medis, perawat, dan dokter-dokter lainnya yang juga memang tidak semuanya bisa untuk menangani tentang COVID ini. Kemudian fasilitas rumah sakit yang bisa menampung untuk pasien hanya 22 pasien. Kalau lebih dari 22 pasien yang dirawat sebagai pasien PDP maupun COVID yang positif, selebihnya akan dibawa ke rumah sakit Galang di Pulau Batam, yang tentunya sangat mempersulit bagi keluarga apabila terpapar. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa melakukan aktivitas-aktivitas fase new normal atau kehidupan normal baru yang produktif melalui protokol kesehatan. Protokol kesehatan dapat dilakukan dengan komitmen harus hidup disiplin, memiliki komitmen yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam menuju tatanan kehidupan baru normal yang produktif mengambil langkah-langkah kebijakan-kebijakan, antara lain adalah menjadikan berbagai daerah-daerah yang tangguh. 1 adalah desa-desa tangguh COVID-19. Kemudian pelayanan-pelayanan di bidang administrasi perkantoran. Seluruh kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor pemerintah yang tangguh, termasuk instansi pemerintah. Kemudian kita juga kembangkan lagi di bidang dan untuk peningkatan ekonomi, khususnya perusahaan-perusahaan. Kita sudah mencanangkan kawasan industri yang tangguh beberapa waktu yang dimulai dari PT Sebem, kemudian diikuti oleh 14 perusahaan, kemarin dicanangkan di PT Sembawang Sekian. Karena apa? Kita lakukan ini untuk memberikan jaminan bagi tenaga kerja yang bekerja dapat bekerja dengan baik. Dan hari ini kita hadir di sini salah satu UMR yang memiliki jumlah tenaga kerja yang besar sesudah PT Sebem
yang terbesar penyerapan tenaga kerja adalah di PT Timah. Dan hari ini PT Timah juga melaksanakan pencanangan BUMN PT Timah yang tangguh COVID-19 untuk wilayah operasional Riau dan Kepri. Ini suatu hal yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan dari PT Timah yang kami banggakan bahwa PT Timah memiliki jumlah tenaga kerja kurang 1.200 orang. Dari 1.200 orang sudah dilakukan rapid testnya sebanyak 1.188 dan seluruhnya non reaktif. Artinya seluruh karyawan di sini dalam kondisi sehat, seluruhnya hampir 95% dikatakan sehat. Apalagi hari ini sudah dilakukan pencanangan kawasan BUMN yang tangguh, dan tentunya kita harapkan dengan BUMN yang tangguh operasional kegiatan PT Timah ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih dari laporan yang disampaikan bahwa PT Timah sampai dengan hari ini tidak ada yang merumahkan atau mem-PHK-kan karyawannya. Tepuk tangan untuk PT Timah. Ini tentu sejalan dengan seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karimun, karena seluruh yang saya sampaikan pada saat di kawasan industri ada 5.300 yang terdaftar, tidak termasuk satpam-satpamnya. Kalau di total hampir sekitar 7.000 tenaga kerja tempat kita dengan persentase yang sangat kecil, yaitu 22 saja dari bidang industri ini yang di PHK karena mungkin sesuatu lain hal. Yang kita lihat dari berbagai daerah dengan COVID-19 ini untuk wilayah industri itu cukup besar, kayak ribuan. Tetapi kita dari 2.000 lebih ini hanya 22 yang dijaga, ditambah 337 yang habis kontraknya atau satpam yang habis kontraknya. Itu yang terbesar adalah sektor wisata. Tetapi sekarang sektor wisata sudah dibuka, hotel-hotel, makan, restoran sudah dibuka otomatis. Yang 337 itu sedang akan direkrut kembali, kecuali di PT Tunas di Kurang ada 120 tenaga kerja yang belum bisa dipanggil kembali karena memang perusahaan tidak dapat beroperasi, karena seluruhnya adalah untuk mendatangkan warga negara asing tentunya. Kemudian kami juga terima kasih PT Timah di samping tidak melakukan PHK juga dapat melakukan aktivitas kepedulian sosial, melakukan program-program CSR-nya kepada masyarakat. Selama COVID-19 banyak program-program bantuan yang diberikan oleh PT Timah kepada masyarakat tempatan, juga kepada kecamatan-kecamatan yang lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan juga dengan instansasi vertikal seperti bantuan-bantuan sembako. Bahkan juga penguatan permodalan dengan adanya produksi kelulut tadi yang maju, kelulut itu juga bisa diproduksi. Dan kita lihat untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Karimun secara keseluruhan hampir 80-85% tidak terjejas, tidak terkontaminasi dengan COVID-19 ini. Ini dapat kita buktikan pada saat kita rapat dengan seluruh pelaku UMKM yang di bawah namun pengurus UMKM tingkat kabupaten di 12 kecamatan. Kita juga mengundang dari pihak 4 perbankan Kabupaten Karimun difasilitasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, UKM, dan SDM bahwa ada 9.337 pelaku UMKM dari berbagai jenis. Yang terbesarnya adalah dari UMKM untuk industri rumah tangga seperti makanan, ada 3.800 lebih. 3.800 lebih dari UMKM ditambah keseluruhannya itu berjalan dengan baik. Ini ditandai dengan program proyek kredit usaha rakyat yang dialokasi pemerintah pusat kepada 4 bank ini seluruhnya berjalan. Kita dapat melihat bahwa hampir dari 9.337, 6.000 lebih itu adalah para debitur dari 4 bank yang saat ini berada di Karimun dengan total yang sudah diusulkan 463 miliar yang saat ini berputar di tengah masyarakat. Ini bagian kita melihat bahwa UMKM yang memang nampaknya kecil, tetapi ini juga memberikan pengaruh terhadap dampak ekonomi di Kabupaten Karimun dalam kondisi COVID yang ada. Ini perlu saya gambarkan pada kesempatan ini bahwa kita berkeinginan dengan COVID yang terjadi saat ini, mari kita bergandengan tangan agar Kabupaten Karimun menjadi kabupaten yang tangguh menghadapi COVID ini,
masyarakatnya mampu beradaptasi, mampu menuju kepada suatu tatanan kehidupan yang baru, berhadapan dengan COVID yang kita tidak tahu kapan akan berakhir seperti ini. Bahkan dari WHO beberapa waktu lalu saya mendengar dia melihat di TV bahwa untuk kembali kepada kehidupan normal seperti dulu lagi ini tidak akan dapat diprediksi. Mungkin akan seperti ini. Berarti kehidupan kita ke depan seperti yang kita lakukan hari ini. Salah satunya sering cuci tangan, kita pakai masker yang dulu tidak pernah pakai masker, sekarang kita semua pakai masker. Ya, nah tentunya ini juga menjadi produk yang baru bagi UMKM membuat macam-macam masker. Tapi harus memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kemudian dulu saling berjauhan, tidak bisa berjabat tangan atau berjabat tangan kemudian mencuci tangan dan sebagainya, menjadi sebuah kehidupan normal baru bagi kita semua. Karena itu kondisi yang ada ini kita berdoa kepada Allah SWT semoga wabah yang melanda dunia ini dan negeri kita ini segera berlalu, segera berakhir dan kembali kita rindukan kehidupan normal seperti dulu lagi. Tidak terasa dan 5 bulan kita macam ini pakai topping terus kecuali kat rumah ya. Yang untuk mengenal kita satu dan lain dan memang daya ingat kita, daya tangkap kita yang cukup baik. Dia dari mata, kalau pakai topi dapat mata masih kita bisa ingat bahwa itu kawan, itu si A, itu si B. Nah ini masih kita masih berikan ke normal untuk mengenal satu dengan yang lain ya. Bapak Ibu yang menghormati, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada BUMN yang tangguh dan kami misalnya mendorong terhadap BUMN yang tangguh untuk di Kabupaten Karimun dan satu-satunya BUMN PT Timah yang tersebar di berbagai Indonesia, BUMN PT Timah daerah operasional Riau dan Kepulauan Riau yang letaknya di Kecamatan Pulut yang baru pertama mencanangkan sebagai BUMN tangguh. Dan tadi juga sudah menerapkan berbagai kegiatan dan insya Allah mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan semua akan dapat terlaksana. Sekiranya demikian dan lagi sukses dan terima kasih. Baru sebulan belum sampai, tapi begitu kita dorong termotivasi waktu diundang oleh Pak Kris, diundang juga kemarin di PT Seber, hari ini dapat dilaksanakan di sini. Selamat dan sukses. Dan tadi juga sudah menyampaikan pantun. Saya juga menyampaikan pantun untuk kita semua dan bagi khususnya bagi PT Timah. Partai Bundur sangatlah indah, banyak orang pergi berbela. Terima kasih saya ucapkan kepada PT Timah karena telah bahu-membahu membantu program pemerintah. Kapal berlayar syarat muatan bersih nanas. Mari kita patuhi protokol kesehatan supaya kita semua terbebas COVID-19. Jadi demikian, terima kasih. Bersama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama pada hari ini kita canangkan BUMN tangguh COVID-19 PT Timah Tbk wilayah operasi Kepulauan Riau dan Riau. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini BUMN tangguh COVID-19 wilayah operasional Riau dan Kepulauan Riau sama-sama kita resmikan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin.